Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, umur panjang, sehingga alhamdulillah tadi pagi kita sudah bisa melaksanakan Google Meet, ya, tatap muka menggunakan Google Meet. Namun tentunya ada yang belum jelas dan ada yang juga belum bisa gabung dan ada beberapa juga yang terlambat bergabung. Maka untuk itu Pak Ustadz kirimkan rangkuman Google Meet yang sudah kita bahas tadi pagi, ya, yaitu materi kita bab 3 halaman 35, bacaan izhar dan ikhfa. Anak-anak semuanya, sebelum belajar mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan pedoman hidupnya. Oleh karena itu Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Jadi di dalam Al-Quran terdapat perintah dan larangan, yaitu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu tujuan diturunkannya Al-Quran, petunjuk, kemudian penjelas, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Al-Quran berisikan petunjuk bagi orang yang beriman. Untuk mengetahui isinya tentu dengan cara membacanya, ya. Jadi membacanya tentunya dengan cara yang baik, dengan sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Untuk itu kita harus mempelajari ilmu tajwid, yaitu ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Nah, di antara hukum bacaan ilmu tajwid itu ada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun dan tanwin itu dibagi 5 juga. Di antaranya yaitu izhar khalqi dan ikhfa hakiki yang akan kita bahas ataupun yang sudah kita bahas tadi, ya. Kemudian anak semuanya belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah, ya. Jadi fardu kifayah itu suatu kewajiban yang bisa kita wakili kepada orang lain, ya. Contohnya sholat jenazah, ya, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Misalnya ada orang yang meninggal di suatu kampung atau di tempat kita, desa kita, ada sebagian yang bisa melaksanakannya mungkin 20, 30 atau lebih, maka yang lain gugur kewajibannya, artinya tidak berdosa. Tetapi kalau semuanya tidak ada yang sholat jenazah satu pun, maka semuanya ikut berdosa. Nah, begitulah juga ilmu tajwid. Sebaliknya, ketika hukum membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim, setiap orang untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ya. Maka kita harus belajar ilmu tajwid agar bacaan kita baik dan benar. Selanjutnya semuanya bacaan izhar khalqi. Izhar berarti jelas atau terang, khalqi berarti kerongkongan. Jadi izhar khalqi maksudnya mengucapkan huruf nun sukun atau nun mati, ya. Nun sukun itu sama dengan nun mati, atau tanwin dengan jelas tanpa mendengung, itu izhar khalqi. Izhar khalqi yaitu terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin. Tanwin itu yaitu fathatain, kasratain, dhammatain, itu namanya tanwin, ya. Bertemu dengan huruf, salah satu huruf ha, kha, ain, ghain, ha, ya. Hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu ada 6. Ya, nanti bisa Anda lihat di halaman 38. Nah, cara membacanya harus nun sukun atau tanwinnya dibaca jelas ketika bertemu dengan salah satu huruf yang 6 tersebut. Izhar artinya jelas terang, khalqi artinya kerongkongan. Nah, contohnya bisa Anda lihat di halaman 38. Contohnya min haitsu, min ha, nun sukun bertemu dengan ha. Min khaufin, nun sukun bertemu dengan kha. Min indillah, nun sukun bertemu dengan ain. Min ghairi, nun sukun bertemu dengan gha.
man hada, nun sukun bertemu dengan ha, jadi nunnya baca jelas, man hada, jangan dibaca man hada, salah. Kemudian man amana, nun sukun bertemu dengan alif, jangan dibaca man amana, tidak boleh ya, harus jelas. Kemudian berikutnya aliman hakima, man ha, tanwin bertemu dengan ha. Zarratin khairan yarah, tin kha, tanwin bertemu dengan huruf kha. Berikutnya sami'un alim, tanwin bertemu dengan ain. Haliman ghafura, tanwin bertemu dengan huruf ghain. Nah, itu bisa Anda lihat di halaman 38. Selanjutnya kita ke bacaan ikhfa hakiki ya. Bisa Anda lihat di halaman 39. Bacaan ikhfa berarti samar, maksudnya menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, yaitu antara izhar dan idgham. Bacaan ikhfa hakiki terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15. Huruf ikhfa yang 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. Itu huruf ikhfa hakiki. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tersebut, maka hukum bacaan ikhfa hakiki dibaca samar. Contoh, fa in tubtum, nun sukun bertemu dengan ta. Syihabun saqib, tanwin bertemu dengan sa. Min ju'in, nun sukun bertemu dengan jim, dan seterusnya. Bisa Anda lihat di halaman 39 dan 40. Demikian kurang lebihnya rangkuman daripada Google Meet hari ini, yaitu materi atau pelajaran Al-Quran hadis, materi hukum bacaan izhar khalqi dan ikhfa hakiki. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.